Jangan pernah bosan untuk apa? Mengulang terus-terusan, sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, seluas mungkin untuk berbuat kebaikan. Insya Allah makin banyak yang baik, makin banyak yang jujur, yang minder akan yang curang akan minder. Insya Allah. Yang berikutnya untuk Gus Reza, silakan. Silakan diputar. Tema untuk Gus Reza. Panitia sekalian nyatat juga ya, saya juga kadang-kadang lupa nih. Gus Reza kebagian tema tentang di hadapan pedagang pasar basah. Kenapa tidak pasar kering? Apa bedanya ya? Catat dulu. Catat dulu, peserta panitia juga nyatat ya. Tolong dicatat. Peserta kami persilakan kepada Gus Reza. Skenario adalah di hadapan para pedagang pasar basah dalam acara sosialisasi pasar bersih di Pasar Modern Jeneponto. Hadirin sekalian, baik kita saksikan inilah suasana nanti Gus Reza akan berceramah. Arahan dari Bapak Bupati sudah kita dengarkan dan selanjutnya pidatonya Pak Kadis juga sudah kita sampaikan. Sekarang kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk secara hikmat mendengarkan pesan-pesan agama yang akan disampaikan oleh tokoh agama kita, Gus Reza. 7 menit dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita lebih bersemangat mendengarkan nanti apa yang saya sampaikan, mohon abang dan mpok, kalau saya ada kasih aba-aba berdiri, tolong angkat kaki semua. 1. Kemudian kalau saya bilang berdiri, berdiri semua sambil ucapkan kata takbir atau Allahu Akbar. Tapi kalau saya bilang duduk, tolong ucapkan Alhamdulillah. Paham ya? Kita praktekin ya. Oke, 1, 2, 3. Berdiri. Allahu Akbar. Duduk. Alhamdulillah. Ini saya mau baca pantun, tapi jangan bilang cakep. Sebelum selesai, lanjutkan. Lanjutkan. Nah di ujungnya baru kasih Alhamdulillah. Oke ya. Begini pantunnya. Ikan segar di dalam ember. Oke. Pedagang jujur pasti bersyukur. Oke. Sayur hijau tersusun rapi. Rezeki datang tiada henti. Alhamdulillah. Jadi emang ujungnya harus begitu. Karena judul yang saya mau angkat hari ini buat para abang po di pasar yang sangat luar biasa ini adalah jujur, manjur, bohong, hancur. Ini mesti diingat-ingat. Kalau kita mau manjur ya harus jujur. Tapi kalau kita curang, kita bohong, ya hancur. Nah, saya ingin menanyakan kepada semua abang po ini pada nyuka kopi nggak? Pada suka kopi nggak? Kita kalau bicara minum pasti kopi, tapi kalau bicara buah pasti durian ya. Itu yang favorit tuh pasti begitu. Kalau kita minum, kita ngopi bareng, nggak ada ngeteh bareng, ya, nggak ada mungkin nyusu bareng, nggak, tapi ngopi bareng. Ini jangan persepsi ya, jangan dibayangkan ini kayaknya udah mulai parno ini ya. Ya, tapi kalau makan buah nggak ada, yuk kita ngapel bareng nggak ada, ya, atau ngejeruk bareng nggak ada, tapi yuk ngeduren. Nah saya mau dibantu sama Abi nih. Salah satu tim saya, Bi, sini Bi, sebentar Bi. Bi, Abi mau bantuin saya, karena pada suka, bukan ngeduren, sabar. Ini adalah kopi, dibuka dulu ininya. Saya nggak kasih banyak-banyak, ya. Ini kopi ya, tadi saya ambil dari belakang, maaf ya buat panitia. Ini kalau saya tuang, ini kan sebenarnya airnya putih ya, putih kan? Tapi kalau saya tuangkan dalam kopi ini, kelihatan ya, berubah jadi apa? Ditutup, dikocok. Abi kocok. Oke, udah nggak usah terlalu ini. Lihat ya, asalnya itu air kan putih bersih ya, tapi jadi hitam. Gara-gara apa? Jangan salahkan airnya loh. Airnya nggak salah,
Tapi gara-gara di gelas ini sudah ada kopi lebih dulu, sehingga yang air bersih tadi jadi kotor. Saya sedang ngebayangin nih kalau di pasar ini, yang awalnya bersih, resik, keren, ya, bersih, wangi atau apalah namanya, itu kan nggak ada kotor-kotornya. Tapi kalau begitu dimasukin kopi, dia berubah menjadi kotor. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Nah, yang saya maksud kopi di sini adalah hati-hati. Abang Po ini kalau dagang di pasar basah ini, hati-hati. Ini 3 hal ini saya istilahkan supaya mudah diingat oleh semuanya. TBC, apa? TBC. Tolong ingat TBC ini. TBC ini yang bikin kita jadi kotor. Ibaratnya kopi yang tadi. Apa T-nya? Tipu harga. Kalau kalian, Abang Po dagang nipu-nipu harga. Maksudnya gini, sebenarnya harganya tuh harga ikan segernya itu cuma 30.000, kemudian dijualnya 50.000. Kalau mau kita lebih jelas kepada mereka, tentunya jangan sampai kita tipu-tipu harga yang terlalu berlebihan sehingga memberatkan yang mau beli. Nah, kalau dia udah berat, nggak mungkin dia ke pasar sini lagi, dia pergi ke pasar sebelah. Mau kita pedagang kita pendiri kita pada pergi ke pasar yang lain, kan nggak mau, kita pasti pingin ada di sini, pelanggan kita ada ke sini. Itu yang pertama, TBC. T-nya udah ya, tipu harga, jangan sampai tipu harga. Yang kedua adalah B, bohong produk, bohong barang dagangan. Jadi kalau kita udah bilang ini barangnya asli, harus asli. Jangan jual barang yang bekas, jangan jual barang yang sudah cacat. Misalnya ayam yang udah mati dijual. Atau telur, maaf sekarang udah ada telur imitasi kan, telur plastik dijual juga. Itu namanya bohong. Kemudian yang ketiga C, curang di dalam timbangan. Ya kalau timbangannya sudah sekilo ya sekilo, jangan sampai ada dikurang-kurangin. Ingat apa? TBC, T-nya adalah tipu harga, B-nya adalah bohong barang dagangan, C-nya adalah curang timbangan. Nggak boleh dikurang-kurangi timbangan. Nah, sekarang gimana supaya bersih? Kita hadirkan. Yang pertama adalah supaya nggak ada tipu-tipu adalah apa adanya. Pak, Bu, ini harganya saya beli sekian, 10.000, maaf saya jual 15.000, saya ngambil untung 5.000. Oke, clear. Tahu dapatnya berapa, untungnya berapa. Orang lebih suka daripada dia nggak tahu ini berapa sih sebenarnya harganya. Kemudian untuk yang bohong, cobalah kita terangkan kepada dia ini barang asli, bukan barang second, bukan barang bekas, bukan barang yang sakit, bukan cacat. Kemudian curang. Kalau bisa tuh timbangan dikalibrasi, ditera ulang supaya benar-benar persis seperti aslinya. Terus gimana caranya? Abi tolong sebentar lagi sini. Sekarang saya mau tanya nih semua Abang Po, gimana caranya supaya jadi putih lagi? Gimana supaya putih lagi? Dituang sepenuh-penuhnya. Nggak bisa saya praktikin karena nanti tumpah. Tapi semakin banyak dan semakin sering saya berikan air ini, berubah nggak? Yang hitam tadi akan jadi berubah menjadi putih kembali. Jadi apa poinnya yang penting buat Abang dan Po di sini? Jangan pernah bosan untuk apa? Mengulang terus-terusan, sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, seluas mungkin untuk berbuat kebaikan. Insya Allah makin banyak yang baik, makin banyak yang jujur, yang minder akan yang curang akan minder, insya Allah. Dan saya tutup dengan satu ungkapan, kita bekerja dagang untuk cari rupiah, tetapi mencari berkah jauh lebih utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Reza, The Mind Shifter Indonesia. Gus Reza, luar biasa sekali. Itulah peserta kita yang terakhir untuk 10 besar. Kembali saya ke Bang Aditya Agumai. Bagaimana dengan peserta yang baru saja kita saksikan? Ya, terima kasih Mas Agung. Ada 5 poin ya yang ditetapkan oleh panitia untuk dinilai juri: kelancaran public speaking, penguasaan materi ceramah, kerapian, keunikan, adab, kemampuan adaptasi terhadap skenario, medan dakwah, dan ketepatan waktu. Yang tertinggi nilainya menurut kami, menurut saya pribadi adalah bagaimana adab dan kemampuan adaptasi terhadap skenario medan dakwah. Itu barangkali. Kalau masalah public speaking semuanya luar biasa. Penggunaan materi ceramah, kedalaman ilmu agama juga pasti sudah sangat mumpuni. Kerapian, keunikan itu sangat tergantung ya di mana mereka membawakan acara. Kita lihat tadi kebetulan mungkin kostumnya tidak semuanya disiapkan. Kalau mungkin untuk acara anak TK mungkin jauh lebih tidak terlalu seperti pendakwah misalnya ya. Tapi
Ada 10-0. Nah, Gus Reza dapat ceramah itu saya lihat tadi ganti baju tuh langsung bagaimana menyesuaikan diri dengan pedagang pasar. Tapi jangan panggil Mpok dan Abang ya karena di Jeneponto ini ceritanya. Ya, lokasi. Tapi secara tema menurut saya cukup dalam. Jadi itu sih, Bang. Artinya semoga semuanya bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Terima kasih. Demikian.